Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Gabriel Tumua, Stambuk L1318103, kelas KHTB, Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako. Pertama-tama, saya akan menjelaskan herbarium. Nah, herbarium adalah suatu koleksi spesimen tumbuhan yang diawetkan dan data terkait yang digunakan untuk penelitian ilmiah. Istilah ini dapat juga merujuk pada bangunan atau ruangan di masa spesimen tersebut disimpan, atau pada lembaga ilmiah yang tidak hanya menyimpan namun menggunakannya untuk penelitian. Spesimen tersebut bisa berupa tumbuhan utuh atau bagian tumbuhan. Biasanya tumbuhan itu berbentuk kering yang dilekatkan pada selembar kertas. Namun, tergantung pada bahannya. Dapat juga disimpan dalam kotak atau disimpan dalam alkohol atau bahan pengawet lainnya. Nah, spesimen-spesimen dalam sebuah herbarium sering digunakan sebagai bahan referensi dalam menjelaskan takson tumbuhan. Beberapa spesimen mungkin merupakan tipe-tipe. Nah, istilah yang sama sering digunakan dalam mikologi untuk menjelaskan koleksi serupa dari fungsi yang diawetkan. Jika tidak dikenal sebagai fungarium, silarium adalah sebuah herbarium yang mengkhususkan diri pada spesimen kayu. Istilah hortorium atau pada Hortorium liberty sebagai sebuah herbarium yang mengkhususkan diri dalam mengawetkan bahan sumber hortikultura. Ada pula manfaat herbarium. Nah, manfaat herbarium terdapat bahan rujukan untuk mentarifkan takson tumbuhan. Ia mempunyai holotipe untuk tumbuhan tersebut. Herbarium juga dapat digunakan sebagai penelitian untuk para bunga dan ahli taksonomi. Nah, herbarium juga dipakai untuk mendukung studi ilmiah lainnya seperti survei ekologi, studi tokonia, perhitungan kromosom, melakukan analisis perbandingan biologi, dan berperan dalam mengungkap kajian evolusi. Manfaat herbarium yang sangat besar ini menurut perawatan dan pengelolaan spesimen harus dilakukan dengan baik dan benar. Ada pula cara pembuatan herbarium. Koleksi objek perlu diperhatikan perlengkapan organ tubuhnya, pengawetan dan penyimpanannya. Koleksi objek harus diperhatikan pula kelestarian objek tersebut. Perlu ada pembatasan pengambilan objek, salah satunya dengan cara pembuatan awetan. Nah, pengawetan dapat dilakukan terhadap objek tumbuhan. Pengawetan didapat dengan cara basah ataupun kering. Nah, cara untuk basah pengawetannya bervariasi, bergantung sifat objeknya. Organ tumbuhan yang berdaging seperti buah biasanya dilakukan pengawetan basah, sedangkan daun, batang, dan akarnya umumnya dengan awetan kering berupa herbarium. Nah, ada pula persiapan pembuatan herbarium. Persiapan koleksi yang baik lapangan merupakan aspek penting dalam praktek pembuatan herbarium. Spesimen herbarium yang baik harus memberikan informasi terbaik mengenai tumbuhan tersebut untuk para ahli atau peneliti. Dengan kata lain, suatu koleksi tumbuhan harus mempunyai seluruh bagian tumbuhan dan harus ada keterangan yang memberikan seluruh informasi yang pasti nampak pada spesimen herbarium. Pembuatan awetan spesimen diperlukan untuk tujuan pengamatan spesimen secara praktis tanpa mencari bahan segar yang baru. Nah, terutama untuk spesimen-spesimen yang sulit ditemukan di alam, awetan spesimen dapat berupa awetan kering dan awetan basah. Awetan kering tanaman diawetkan dalam bentuk herbarium, sedangkan yang mengawetkan hewan dengan sebelumnya mengeluarkan organ-organ di dalamnya. Awetan basah baik untuk hewan maupun tumbuhan biasanya dibuat dengan merendam seluruh spesimen dalam larutan formalin 4%. Ada pula pengenalan herbarium basah. Nah, herbarium basah
Setelah material herbarium basah diberi label gantung dan dirapikan, kemudian dimasukkan ke dalam lipatan kertas koran. Suatu lipatan kertas koran itu untuk satu spesimen. Tidak benar digabungkan beberapa spesimen di dalam satu lipatan kertas. Selanjutnya, lipatan kertas koran berisi material herbarium tersebut ditumpuk satu di atas lainnya. Nah, ada juga pengenalan herbarium kering. Nah, herbarium kering, cara menggunakannya 3 macam proses, yaitu seperti pengeringan langsung, yakni tumpukan material herbal yang tidak terlalu tebal dipres di dalam sak untuk mendapatkan hasil yang optimal. Sebaiknya dipres dalam waktu 2 minggu, kemudian dikeringkan di atas tungku pengeringan dengan panas yang diatur di dalam oven. Pengeringan harus dilakukan karena jika terlambat akan mengakibatkan material herbarium rontok daunnya dan cepat menjadi busuk. Nah, pengeringan bertahap yaitu merupakan material herbarium dicelup terlebih dahulu di dalam air mendidih selama 3 menit. Kemudian dirapikan lalu dimasukkan ke dalam lipatan kertas koran. Selanjutnya ditumpuk dan dipres, dijemur atau dikeringkan di atas tungku pengeringan. Selama proses pengeringan material, herbarium itu harus sering diperiksa dan diupayakan agar pengeringannya merata. Setelah pengeringan, material herbarium dirapikan kembali dan kertas koran bekas pengeringan tadi diganti dengan kertas baru. Kemudian material herbarium dapat dikemas untuk diidentifikasi. Ada pula cara pembuatannya, yaitu berikut ini. Oke, baiklah, pada saat ini saya akan memperkenalkan alat dan bahan untuk membuat herbarium. Yang pertama-tama itu ada alkohol, lakban, daun serikaya, gunting, tas koran, dan kardus. Oke, yang pertama-tama kita akan membuat dengan menempelkan daun ini. Pakai tali rafia.